Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sekarang kita ketemu lagi ya di program sukses minggu kedua Sejarah Indonesia. Nah, di sini kita akan ketemu lagi untuk membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Gak usah panjang-panjang, kita mulai saja ya. Oke, sekarang kalian perhatikan video ini. Ibu akan memberikan yang namanya PowerPoint-nya. Jadi, program sukses sejarah Indonesia kelas 11 IPA dan IPS. Nah, ini yang kemarin timeline-nya. Nah, ini adalah materi pembelajaran sejarah. Itu masa penjajahan dan masa perjuangan serta kemerdekaan. Jadi, kita akan bahas mengenai soal-soal yang kalian kerjakan kemarin. Kemarin kan nilainya sudah di-share. Apakah kalian ada yang nilainya 100? Kalau iya, apakah itu hanya keberuntungan atau memang kalian sudah belajar? Nah, biar bagi yang belum nilai 100 atau belum paham tentang materinya, kita akan pelajari sekarang. Oke, kemarin ada soal pertama. Soal pertamanya adalah kebijakan kultur stel-sel pada masa penjajahan mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan di berbagai daerah di Indonesia. Sebab pada masa kultur stel-sel, jumlah produksi tanaman ekspor di Hindia Belanda sangat merosot. Nah, ini sebab akibat ya, Nak. Jadi sebab akibat ini soalnya contoh soal yang ada di SBMPTN maupun di kedinasan ataupun CPNS. Jadi sebab akibat itu seperti ini. Jadi yang kalimat ini, kebijakan kultur stel-sel ini adalah pernyataan pertama. Dan setelah sebab ini adalah pernyataan kedua. Jadi contoh pengerjaannya sudah Miss taruh di Google Form, tapi mungkin bagi yang tidak membacanya dengan baik, Miss jelaskan lagi ya. Jadi kalau pernyataan pertama ini benar kalimatnya atau tidak salah, dan kalimat keduanya benar, dan mereka berdua berhubungan atau saling mengait, maka itu jawabannya A. Namun jika pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, namun tidak berhubungan atau tidak ada kesamaan, maka itu jawabannya B. Jika pernyataan pertama ini salah atau tidak benar dan yang keduanya benar, maka jawabannya C. Jika yang ini salah dan ini benar, maka jawabannya D. Dan jika keduanya salah, maka jawabannya E. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Jadi, kebijakan kultur stel-sel atau tanam paksa pada masa penjajahan mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan di berbagai daerah di Indonesia. Benar atau tidak pernyataan ini? Yang jawab benar siapa? Yang jawab tidak siapa? Oke, tanam paksa yaitu para rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara pada masa itu dipaksa untuk menanam atau menjadi petani bagi penjajah, di mana mereka tidak diberikan upah dengan layak atau bahkan mereka dengan cuma-cuma hanya tenaga, tidak ada timbal balik. Mungkin itu membuat yang namanya salah satunya mengakibatkan terjadinya kelaparan. Karena mereka tidak diberikan upah, mereka diberikan porsi disuruh kerja hampir 24 jam sesuka hati dan mereka tidak bisa menolak. Jadi ini menurut Miss Nadia jawabannya benar, pernyataan pertama. Pernyataan kedua, pada masa kultus stel-sel jumlah produksi tanaman ekspor di Hindia Belanda sangat merosot. Tanam paksa ini fungsinya agar para penjajah, yaitu pada masa itu adalah Belanda, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memperkerjakan rakyat Indonesia agar tanaman ekspornya makin banyak karena pekerjanya makin banyak yang menanam. Jadi kalau dibilang produk tanaman ekspor ini merosot, jawabannya salah karena semakin banyak uh, yang ditanam maka semakin banyak juga tanaman ekspor yang dijual oleh penjajah setelah ditanam oleh rakyat Nusantara. Jadi pernyataan kedua ini salah. Jadi kalau pernyataan pertama benar dan kedua salah, jawabannya adalah C. Oke, selamat bagi yang jawabannya benar. Lanjut ke soal selanjutnya.
Soal kedua, organisasi bentukan Jepang yang melatih para pemuda di Indonesia di bidang kemiliteran yaitu oke, jadi ada yang namanya organisasi militer yang dibuat oleh Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kalau dia beralasan kepada rakyat Nusantara, mereka ini diajarin biar nanti kalau ada penjajah lain atau penjajah Belanda balik datang, Indonesia bisa melawan. Jadi itu kayak tamengnya aja sih dari Jepang. Padahal Jepang ini juga sama seperti Belanda yaitu menjajah. Namun dia mencantik, dia beranggapan bahwa dia adalah saudara dari Indonesia gitu. Jadi mana sih yang bukan organisasi Jepang? Nah ini contoh soalnya pun sama seperti yang tadi. Kalau ini namanya choice. Jadi jika jawabannya A, maka yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Jadi maksudnya 1, 2, 3 ini saling berhubungan atau sama, sejenis. Jadi yang beda itu pasti yang tidak sama gitu. Terus kalau jawaban B itu adalah 1 dan 3. Itu jawabannya B. Kalau pilihan yang benarnya adalah 2 dan 4, itu jawabannya adalah C. Jika 4 saja, berarti jawabannya adalah D. Jika semuanya benar, maka jawabannya E. Paham? Dan ini juga di form kasih contoh penjelasan tentang menjawab soalnya ya. Kalau yang membaca, alhamdulillah kalian bisa mengerti. Oke, kita mulai ya. Organisasi bentukan Jepang yang melatih para pemuda Indonesia di bidang kemiliteran yaitu Seinidan. Seinidan itu adalah organisasi militer para pemuda. Berarti cocok ya. Keibodan, pembantu polisi. Berarti ini masuk juga ke organisasi militer. Heiho, yaitu prajurit cadangan polisi. Jadi Heiho pun juga di bidang kemiliteran. Hokokai yaitu adalah himpunan. Jadi himpunan itu seperti kayak persatuan, kayak Jawa Hokokai, perhimpunan pemuda Jawa. Kayak jadi kalau Hokokai ini masuk bukan di militer. Memang buatan Jepang tapi bukan di bidang militer. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Maka kalau jawabannya 1, 2, 3, jawabannya adalah A. Oke, siapa yang soal kedua masih benar? Berarti good luck. Berarti kalian berhasil mengerjakan 2 soal dengan benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Oke. Ini sama kayak tadi sebab akibat. Udah tahu ya kalau A seperti apa, B seperti apa. Oke, pernyataan pertama. Jiwa feodalisme yang masih mengakar di sebagian masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak masa kerajaan Indonesia dan kuno. Sebab pada masa itu para pejabat tidak menerima imbalan uang dari raja tetapi mendapatkan tanah, garapan, dan pajak tanah. Oke, pertama feodalisme. Nah, di slide ini paling bawahnya ada penjelasannya. Jadi feodalisme itu adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuatan besar kepada bangsawan atau raja. Jadi feodalisme itu sudah terjadi dari zaman kerajaan ataupun penjajahan. Jadi di mana para bangsawan, para raja itulah yang memerintah Nusantara ataupun kerajaan pada masa itu. Dan rakyat biasa tidak bisa mendapatkan kekuasaan yang sama seperti dengan bangsa dan raja. Dan itu masih ada sampai sekarang feodalisme. Yaitu contohnya misalnya eh, para pejabat yang korupsi, disuap, ataupun masih ada dinasti. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau di Banjir feodalismenya dari dulu sampai sekarang masih ada, itu jawabannya benar. Jadi pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, pada masa itu para pejabat tidak menerima imbalan uang dari raja, tetapi mendapatkan tanah garapan dan pajak tanah. Jadi zaman dulu tuh tanah itu lebih mahal atau lebih lebih untuk yang namanya harta tuh lebih benar, lebih besar dibandingkan dikasih uang. Jadi zaman dulu tanah dikasih tanah itu udah suatu yang sangat besar atau nominalnya sangat tinggi untuk para bangsawan. Jadi jawabannya juga benar. Jadi jika A benar, B benar, dan mereka sama-sama membahas tentang feodalisme.
maka sama-sama berhubungan. Jadi jawabannya A, benar-benar berhubungan. Oke, sampai soal nomor 3. Benar jawabannya. Kalau benar, selamat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang keempat. Tokoh yang mendokumentasikan pelaksanaan peristiwa Proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, ini soal sama seperti soal harian kita ya, yaitu kita bahas mengenai tokoh-tokoh dalam pelaksanaan proklamasi. Nah, pertanyaannya siapakah yang mendokumentasikan atau yang berperan dalam memfoto peristiwa proklamasi? Yang sering kalian lihat foto lagi bacanya Isi Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta. Siapa sih yang mendokumentasikan atau memfoto? Oke, yang pertama adalah Suhud dan Latif. Suhud dan Latif ini berperan sebagai pengibar bendera. Jadi pada masa proklamasi. Jadi Latif dan Suhud jawabannya adalah salah. Yang kedua adalah Jusuf Ronodipuro, yaitu dialah yang membantu dalam penyiaran ke radio. Dialah yang berupaya agar bisa masuk ke radio untuk menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia ke banyak rakyat Indonesia senusantara biar mereka tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Ternyata itu salah satu peran dari Jusuf Ronodipuro. Yang ketiga, Evus. Jadi kalau tadi itu dia yang membantu biar tersiar di radio, Evus ini yang menyiarkan di radio berita kemerdekaan Indonesia. Jadi Evus ini berperan dalam penyebaran luaskan berita kemerdekaan Indonesia. Terus ada BM Dia. BM Dia ini ada berperan sebagai penyimpan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Isin Soekarno atau yang tidak yang belum diketik atau yang masih banyak coret-coretan itu diamankan atau disimpan dengan baik oleh BM Dia. Jadi itu perannya dalam proklamasi kemerdekaan. Sedangkan yang Franz Mendur. Franz Mendur inilah yang memotret atau mendokumentasikan peristiwa proklamasi. Jadi jawaban siapakah yang mendokumentasikan pelaksanaan peristiwa proklamasi? Jawabannya adalah Franz Mendur. Oke, ada yang benar? Oke, selamat. Soal keempat, kalian benar kembali. Untuk yang masih salah nggak apa-apa, ini kan belajar. Jadi besok kalau ada soalnya lagi, kalian udah bisa jawabnya dong. Oke, soal yang terakhir ya. Sekolah kedokteran masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi dulu ada sekolah kedokteran bagi Nusantara yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang. Oke, yang pertama pilihan jawabannya Kagyo Degako. Nah, itu adalah sekolah teknik tinggi. Jadi kalau sekarang ini kayak sekolah-sekolah teknik kejuruan seperti itu. Jadi kalau ini kedokteran berarti jawabannya adalah salah. Yang kedua adalah Kenkoku Gakuin, yaitu sekolah tinggi pamong praja. Jadi pamong praja dulu sekolahnya namanya Kenkoku Gakuin. Itu pemerintahan Jepang. Jadi bukan kedokteran, berarti jawabannya adalah salah. Lalu kita ke D dulu ya, Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran namun pada zaman Belanda. Jadi kalau kalian tertipu oleh Stovia, maaf, jawaban kalian salah. Karena kalau Stovia ini sekolah kedokteran rakyat Nusantara, namun pada masa penjajahan Belanda. Saya ditanya adalah kedokteran pada masa pendudukan Jepang. Oke, lanjut yang E. Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Ini sekolah rakyat yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Ika Daigaku Sekolah Kedokteran Jepang atau pada masa Jepang di Nusantara. Jadi kalau jawabannya sekolah kedokteran pada masa pendudukan Jepang, jawabannya adalah Ika Daigaku. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Silahkan kalian kerjakan soal minggu ini dan minggu depan kita akan bahas jawaban dari soal yang kalian kerjakan kali ini. Jadi materi pembelajaran kita tetap penjajahan, proses perjuangan kemerdekaan Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, bagi yang berpuasa semangat selalu. Semoga kita kembali berkah, kembali bersih, kembali fitrah di bulan Ramadan ini karena sebentar lagi kita akan laksanakan Lebaran. Nah,
Jadi ada yang bilang tidur itu ibadah pada masa bulan puasa. Tidur aja ibadah, apalagi bagi kalian yang bukan hanya sekedar tidur, namun juga sambil menunggu berbuka kan mengerjakan daring program sukses. Maka makin banyak lagi pahala yang kalian dapatkan. Oke, untuk itu misalnya dia undur diri, semangat selalu, jangan lupa dikerjakan. Bisa dilihat nilainya, langsung abis nonton videonya langsung kerjain ya. Biar abis itu kalian bisa melakukan aktivitas lainnya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Misnada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.